Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, cita-citanya Allah ijabah, dan semoga Allah permudah banyak ilmu. Yang saya hormati juga di studio ada Bang Jerry, mudah-mudahan Bang Jerry dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat, segala kebutuhannya Allah kasih dan Allah ijabah, dan mudah-mudahan juga yang terpenting banyak ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mitra Gangga hari ini, hari Senin, ada judul yaitu 4 masalah 1 solusi. Yang mana pada suatu ketika datang seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan masalahnya. Orang pertama datang mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri bahwasanya terjadinya musim paceklik. Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata kepadanya, istighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang kedua datang juga kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan tentang kemiskinan. Kalau bahasa keseharian kita, wahai Imam, bagaimana ini keadaan saya? Saya orang miskin, makan susah, beli beras susah, beli gas gak bisa, dan lain sebagainya. Lalu Imam Hasan Al-Basri berkata kepadanya, istighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang lagi orang ketiga mengadukan kondisinya yang tidak kunjung dikaruniai anak. Biasa kita kenal dengan mantu. Dia mempertanyakan kondisinya, wahai Imam, bagaimana ini? Saya belum punya anak sampai sekarang. Sampai kurang lebih 10 tahun. Bahkan ada nyanyian 10 tahun sudah kita berumah tangga. Sehingga Imam Hasan Al-Basri berkata kepadanya, istighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebanyak pertanyaan ini jawabannya sama. Datang lagi orang yang keempat mengadukan tentang kebunnya yang kering, selalu gagal panen dan lain sebagainya kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata kepadanya, istighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keluhan masalah yang diadukan kepada Imam Hasan Al-Basri dijawabnya dengan yang sama, istighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperhatikan hal tersebut, Al-Rabi bin As-Sabih, murid Imam Hasan Al-Basri, bertanya kepada beliau, kepada gurunya, dengan sangat penasaran. Wahai Imam, wahai Syekh Hasan Al-Basri, tadi orang-orang berdatangan kepadamu mengadukan berbagai permasalahan dan engkau memerintahkan mereka semua agar beristighfar. Mengapa demikian? Kalau bahasa keseharian kita, kok jawabannya sama semua, ini bisa-bisaan guru aja kali. Masa iya beda permasalahan, jawabannya sama, istighfar, istighfar, istighfar. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab,
Aku tidak menjawab berdasarkan pikiranku sendiri. Beliau tidak menjawab dengan nafsunya sendiri, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, telah berfirman di surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan. Setelah kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan menolong kita, salah satunya mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta. Jadi bukan hanya hujan, Allah bagi kita banyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi dengan beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah akan berikan berlimpah ruah daripada rezekinya, bahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Quran surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Banyak sekali keistimewaan istighfar, dan salah satu yang lain ialah bisa mengangkat derajat orang tuanya ke surga. Apabila kita memiliki orang tua yang sudah wafat, bisa dengan istighfar untuk menolong orang tua kita biar masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajat lil 'abdi salihi fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadihi fayaqulu bistighfari waladika laka. Bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla meninggikan derajat seorang hambanya yang soleh di surga, sehingga hamba tersebut bertanya, ya Rabb, ya Allah, bagaimanakah ini semua bisa menjadi milikku, bisa terjadi ya Allah, ada apa ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab daripada pertanyaan tersebut. Allah berkata dan berfirman, karena istighfar anakmu untuk dirimu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dan dinilai hasan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Maka daripada itu, para mitra agama di mana saja berada, kita pasti banyak kesulitan, banyak kesusahan, banyak masalah dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah kalau kita yakin kepada Allah, bahkan Allah yang berkata dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12, kita hakul yakin kepada Allah. Siapa orang yang mohon ampun kepada Allah, maka dia akan diberikan rizki berlimpah ruah, bahkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti pertolongan ada datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.